Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Nahwu Dasar dengan membaca kitab Miftah fi Ilmi Nahwi. Kita masih di bab mansubat al-asma, isim-isim yang dibaca nasab. Hari ini kita lanjut lagi isim yang mansub setelahnya. Kita ambil lagi mungkin dua karena mirip juga. Ya, al-hal dan at-tamiz. Iya, hal dan tamiz. Ini dua isim mansub berikutnya. Kan sisa 4 isim mansub. Iya, ini isim mansub yang ke-6. Ini isim mansub yang ke-7. Dua isim ini mirip pembahasan maf'ul mutlak dan maf'ul li ajli. Sama-sama masdar. Hal adalah isim tentunya. Mansub itu sudah dipastikan. Sama, tamiz adalah isim. Ya, mansub sama, tidak ada bedanya. Dua-duanya adalah isim mansub. Setelahnya ini, hal adalah isim mansub yang datang menjelaskan yang masih samar berupa keadaan. Hal itu isim mansub, dia adalah fungsinya nanti mufassir, menjelaskan, ya, lima imbahama, terhadap apa yang masih samar minal hayat. Mereka bilang begitu. Yang dia samar, dia jelaskan adalah kata yang samar berupa keadaan. Keadaannya. Paham tak? Misalnya gini. Contoh dulu. Ja'a Zaid. Datang Zaid. Zaidun sebagai apa ini sekarang? Zaidun sebagai apa sekarang? Fa'il, kan terletak setelah fi'il ma'lum. Datang Zaid, kita tidak tahu bagaimana keadaan datangnya. Jalan kaki, naik kendaraan. Kita tahu itu? Samar atau tidak samar? Samar. Langsung orang bilang rokiban. Dalam keadaan naik kendaraan. Dalam keadaan naik kendaraan. Kata rokiban ditanya kenapa mansub? Paham kan? Dia sebagai apa? Hal. Sebagai hal. Kenapa bisa sebagai hal? Karena ini datang menjelaskan keadaan Zaid saat datang. Zaid datang dalam keadaan apa? Berkendaraan. Terjemahkan dalam keadaan berkendaraan. Jelas ini? Jelas ini? Contoh lain. Iya, ndak harus nanti dia jelaskan keadaan fa'il. Iya, rokibtul farosa. Rokibtul farosa, apa i'rabnya tu? Fa'il al-farosa. Saya naik kuda, berarti kuda yang dinaiki kan? Berarti dia apa? Maf'ulun bi. Saya naik kuda. Kita tidak tahu keadaan kuda itu waktu dinaiki. Ya kan? Samar keadaanku, kuda waktu dinaiki. Langsung dia datang. Rokibtul farosa musrojan. Dalam keadaan berpelana. Iya. Siapa yang berpelana ini? Siapa yang berpelana? Saya atau kuda? Tahu ji pelana? Apa itu pelana? Tahu ji? Tempat duduk. Duduknya siapa? Tempat duduknya kuda. Tempat duduk yang disimpan di punggungku kuda. Itu namanya pelana. Saya naik kuda dalam keadaan dia berpelana. Jadi ini datang menjelaskan keadaan kuda saat dinaiki. Kalau datang dia menjelaskan keadaan, maka namanya apa? Namanya apa? Hal. Dan kalau itu sebagai hal, jangan lupa baca mansub. Itu yang kita mau tahu sekarang. Jika antum bilang ini sebagai hal, kasih mansub. Jelas ini? Jelas ini?
Kalau belum jelas kita bahas dulu syaratnya. Karena hal punya syarat. Iya, hal punya syarat. Lihat saja dulu di sini. Hal punya syarat. Hal itu yang namanya kata menjadi hal harus nakiro. Kata menjadi hal harus nakiro. Tahu nakiro ya? Lihat ini. Ja'a Zaidun rokiban. Rokiban apa tadi? Hal. Nakiro atau marifah? Nakiro. Paham syarat pertama ini juga. Rokibtul farosa musrojan. Musrojan itu sebagai apa? Hal. Nakiro atau marifah? Itu nanti menentukan. Syarat kedua. Harus dia datang setelah tamam al-jumlah. Mereka bilang begini. Dia datang setelah kalimat itu sempurna. Fi'il sudah punya fa'il. Kalau fi'ilnya muta'addi sudah punya maf'ulun bi. Harus sudah sempurna kalimat. Mubtada harus sudah punya khobar. Jadi dia itu tidak pernah datang tiba-tiba tanpa ada kalimat. Karena dia ini dipersyaratkan apa tadi? Dia datang setelah kalimat yang sempurna. Fi'il sudah punya fa'il. Paham kalimat sempurna? Fi'il kalau sudah ada fa'il, sempurna. Mubtada sudah ada khobar, sempurna. Namanya hal datang setelah kalimat yang sempurna. Berarti hal tidak pernah terletak langsung di awal kalimat tanpa ada kalimat yang sempurna. Paham syaratnya ini? Selesai syaratnya hal dua. Yang berikutnya lagi adalah syaratnya sahib al-hal. Sahib artinya pemilik keadaan. Yang mau diterangkan keadaannya itu. Yang mau diterangkan keadaannya, syaratnya mereka katakan harus ma'rifah. Lihat. Datang Zaid dalam keadaan berkendaraan. Siapa yang berkendaraan ini? Zaid. Zaid ma'rifah nakiro. Ma'rifah. Saya naik kuda dalam keadaan berpelana. Siapa yang berpelana? Siapa yang berpelana? Kuda. Atau saya? Nah? Saya atau kuda? Kuda. Sekarang al-faros. Ma'rifah atau nakiro? Terpenuhi syaratnya. Seandainya nanti. Rokibtu farosan musrojan. Rokibtu farosan musrojan. Apakah bisa ini menjadi hal? Tidak mungkin. Saya ganti. Ja'a rojulun rokiban. Bisa menjadi hal? Bisa menjadi hal? Kenapa? Kenapa? Nakiro. Itu dia. Jadi halnya harus nakiro. Sahibul halnya datang setelah dia setelah sempurna kalimat. Sahibul halnya harus ma'rifah. Kalau tidak terpenuhi itu syarat, jangan pernah bilang hal ini. Tidak mungkin. Jelas? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Karena tamat masalah hal. Kenapa dia? Iya, yang diterangkan keadaannya. Yang mau dijelaskan keadaannya harus apa? Ma'rifah. Antum tahu kan ma'rifah? Siapa ma'rifah? Iya, siapa saja dia? Siapa saja dia? Kalau sebut Muhammad, Ali, Zaid, Hanafi, banyak sekali. Siapa saja dia, kelompoknya. Grup ma'rifah siapa? Domir. Isim isyarah. Domir, isim isyarah. Isim isyarah. Tadi sudah disebut ya, Muhammad. Siapa itu? Alam, nama. Udah dilupa ya? Hah? Siapa teman murjamu? Wahyudin. Lengkapi temanmu. Yang beral. Yang disandarkan kepada yang disebutkan. Apa yang belum?
Satu lagi, cuma baru 5. 6. Isim mausul. Itu isim ma'rifah. Sohibul hal harus itu 6. Paham tak? Sohibul hal harus itu 6. Hal tidak boleh itu 6. Jelas ini hal. Jadi ini syarat khususnya hal. Tapi harus antum tahu ini fungsinya. Datang menjelaskan yang samar dari keadaan. Harus nakiro. Setelah sempurna kalimat, sohibul halnya harus ma'rifah. Jelas? Siapa kira-kira belum jelas? Bisa hal menjelaskan keadaan hati. Semua yang penting ma'rifah. Bisa. Sholaitu khosyian. Saya sholat dalam keadaan khusyuk. Iya kan? Iya kan? Contoh dari mubtada, khobar. Zaidun. Datangkan dulu khobarnya. Zaidun apa ini irobnya? Mubtada. Terus Zaidun mudarrisun. Anggaplah Zaidun mudarrisun. Ya, Zaidun mudarrisun. Zaid adalah seorang guru. Jalisan. Dalam keadaan duduk. Ini jalisan dalam keadaan duduk siapa? Keadaannya siapa? Zaid. Otomatis cari yang ma'rifah. Jangan bilang keadaannya mudarris. Mudarris nakiro. Tidak mungkin itu sohibul halnya. Pasti sohibul halnya cari yang ma'rifah. Yang ma'rifah adalah siapa? Zaid. Berarti ini datang menjelaskan keadaan Zaid. Paham kan? Nanti dia biar keadaan jar majrur juga boleh. Nanti. Pokoknya hal itu dia isim mansub. Datang menjelaskan apa yang samar berupa keadaan. Tapi ini yang paling pokok. Nakiro setelah sempurna kalimat sohibul hal harus ma'rifah. Kalau kita kuasai ini pengertian syarat maka aman hal. Siapa yang belum paham sedikit lagi? Karena sudah selesai hal. Apa? Itu bukan lagi masalah sekarang itu kan. Itu sudah lewat saudara. Mas antum tanya sekarang. Kita buka. Itu kita buka. Antum mau tanya hal. Hal yang mudhaf. Ja'a Abdullah. Ja'a Abdullahi rokiban. Rokiban. Mudhaf kepada Allah. Abdu. Nakiro atau ma'rifah? Abdu. Nakiro. Allah. Ma'rifah. Abdullah. Abdu disandarkan kepada Allah. Ma'rifah dan nakiro sekarang. Ma'rifah. Sekarang rokiban. Datang menjelaskan Allah atau Abdu. Rokiban. Datang menjelaskan Allah atau Abdu. Jadi Allah berkendaraan. Jangan sembarang. Belajar kita tauhid, akidah. Ini rokiban datang menjelaskan siapa? Abdu atau Allah? Abdu. Dah? Abdu. Iya kan? Sekarang Abdu nakiro atau ma'rifah? Kenapa? Disandarkan kepada nama. Itu yang antum mau? Itu contohnya. Kan yang penting ma'rifah. Sohibul hal harus ma'rifah. Ma'rifah dan nam. Paham ini? Apalagi?
Sohibul halnya? Nah, memang dia sebelum hal. Berpapasan. Ini. Bersampingan. Kan sudah sempurna kalimat. Kan sudah dibilang tadi. Hal datang setelah sempurnanya kalimat. Jadi mubtada dulu baru khobar. Baru dia ada. Itu mau dulu. Itu pernyataan awal itu saudara. Dah? Itu pernyataan awal. Apakah boleh dia di depan? Dah? Buku ketiga. Ini mau dulu. Ini syarat sederhana. Hal harus nakiro. Hal datang setelah sempurnanya kalimat. Yaitu fiil sudah punya fa'il. Mubtada sudah punya khobar. Itu mau dulu. Ya kan? Lebih kita pulang ini deh. Datang pakai buku ketiga. Kamu sekali mi. Buku ketiga ini baru dia datang nih. Di mana saudara? Langsung saja buku ketiga. Kan saya saudara, ini nol. Ini buku nahwu dasar. Saya ini sederhanakan supaya mudah. Supaya mudah. Nanti kalau dijelaskan. Hal boleh mendahului sohibul hal. Apa lagi itu? Mubtada boleh di belakang. Khobar boleh di depan. Bagaimana lagi itu? Dan saudara, ini mau dulu. Dia harus nakiro. Dia datang setelah sempurnanya kalimat. Saya bilang setelah fi'il punya fa'il. Setelah mubtada punya khobar. Itu sederhananya begitu. Karena kita baru tahu fi'il fa'il mubtada khobar. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Keluarkan memang mi? Sudah? Yakin? Ada lagi? Iya tuh saudara. Sohibul hal kan ini tadi. Siapa ini tadi? Sohibul hal mau pulumbi. Antum maunya? Bisa khobar. Yang penting ma'rifah. Hah? Iya kan? Iya kan? Yang penting ma'rifah. Paham kan? Misal, antum mau ini sekarang kan halnya Zaid. Mubtada. Antum mau halnya khobar. Hah? Begitu? Hah? Bisalah. Kalau antum mau. Iya. Hada Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Maridon. Ini Muhammad dalam keadaan sakit. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Muhammad. Yang penting ma'rifah. Itu. Yang penting ma'rifah. Dia ma'rifah sohibul halnya. Halnya harus apa? Nakiro. Kalau saya bilang hada Muhammadun al-marid, bisa nggak jadi hal ini? Bisa nggak? Jadi apa? Nanti pi. Belum. Belum kita dapat kalau dia ma'rifah. Itu? Ada lagi? Hah? Mau tahu ini mudah sebenarnya ini, tapi terlalu cepat sekali itu. Iya, intinya itu nanti tuh hal harus mustaq. Cepat sekali itu ya. Iya, hal harus apa? Mustaq, kata pecahan. Enggak apa-apa, jadi kalau sudah sorob ini enggak masalah. Kalau sudah sorob mah bebas kita. Harus itu hal mustaq, kata-kata pecahan. Yaitu isim fa'il, isim maf'ul, itu hal. Rokiban, isim fa'il kan? Dari rokiba yarkabu rokban rokibun markubun rokib. Nah, dari kata pecahan. Nah? Tapi pelan-pelan. Ya, walaupun sudah ada sorob, tapi tahap dasar ini terlalu banyak cabang tidak bagus. Ada lagi tadi?
Zaid. Kenapa tidak boleh mudaris? Nakirah. Betul. Lagi tadi siapa? Pasti. Iya, pertanyaannya, suatu saat apakah kami akan menjumpai ini? Hada Muhammad al-Marid. Gundul dulu saudara, jangan al-Marido. Gundul dulu. Akan dijumpai itu? Akan. Di ujung buku ini ada. Sabar sedikit. Tuh? Ada lagi? Sudah mi? Aman hal. Aman hal. Baca. Al-hal. Al-hal huwal ismul mansubu. Namanya hal itu dia adalah isim, dia mansub. Al-mufassir yang menjelaskan, itu fungsinya itu. Fungsinya. Al-mufassir yang menjelaskan. Lima terhadap apa yang imbahama masih samar. Minal hayati dari keadaan. Apa yang masih samar dari keadaan. Keadaannya. Ingat keadaannya yang samar. Medel contoh. Ja'a Zaidun rokiban. Mana hal? Rokiban. Rokibtul farosa musrojan. Mana hal? Musrojan. Hal dari mana tadi ini rokiban? Zaidun. Musrojan? Al-farosa. Lakitu Abdallahi rokibaini. Saya contohkan ini hal dari dua-duanya. Lakitu, saya menjumpai Abdullahi rokibain. Saya menjumpai Abdullah dalam keadaan keduanya berkendaraan. Siapa ini yang berkendaraan keduanya? Saya dan Abdullah. Artinya saya naik motor, Abdullah naik motor. Pip, itu namanya berjumpa sudah. Dalam keadaan berkendaraan. Rokibain hal. Mansub. Tanda nasabnya apa ini? Iya, karena dia siapa? Isim mutsanna, ama negara. Paham ini? Jelas ini? Siapa yang belum paham? Jadi ini rokibain, kenapa jadi mutsanna? Karena hal dari maf'ul Abdallah, sekaligus hal dari fa'il. Tu. Boleh begitu. Boleh hal langsung dari dua. Fa'il dan maf'ul bih. Dibolehkan. Iya. Selesai. Surutul hal wa sahibil hal. Syarat hal dan pemilik keadaan. Syarat hal dan pemilik keadaan. La yakunul hal illa nakiro. Hal tidak boleh ada kecuali harus nakiro. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak ada hal kecuali setelah sempurna kalimat. Jadi hal itu datang setelah kalimatnya sempurna. Iya. Apa maksudnya sempurna tadi? Yaitu fi'il sudah punya fa'il, mubtada sudah punya khobar, begitu. Syarat ketiga, wala yakunu sahibul hali illa ma'rifah. Tidak akan pernah ada sahibul hal kecuali ma'rifah. Jadi sahibul hal itu harus apa? Ma'rifah. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah, selesai. Setelah itu kita masuk di tamyiz. Masuk sedikit ya, karena mirip. Iya, tapi antum yakin ya, saya harap tidak campur. Dah? Kalau akan campur kita tinggalkan ini. Iya, tapi semoga tidak campur pembahasannya. Tamyiz sama dengan hal, ya, isim mansub, ya, juga sama. Ini anehnya dia ini al-mufassir sama-sama menjelaskan, ya, lima membahama sama-sama terhadap apa yang masih samar sama, tapi apanya minadat. Yang dijelaskan adalah
zatnya kata itu. Atau apa nanti dia menjelaskan jumlah yang samar. Bukan keadaannya. Zatnya. Bukan keadaannya. Tapi zatnya sebuah kata. Zat artinya kata mufrad. Zat artinya kata mufrad. Satu kata yang dia jelaskan. Jumlah ini adalah nanti jumlah kalimat yang dijelaskan. Ismiyah atau fi'liyah. Contoh dulu. Iya. Ishtaraitu Isrin misalnya. Isrina. Saya membeli 20. Saya membeli. Kalau saya membeli jelas enggak? Jelas. Saya beli bukan saya jual, saudara. Samar itu saya beli. Ketika saya bilang saya beli, jelas? Jelaslah. Isrin 20. Ini yang samar. Saya beli 20. Orang bertanya 20 apa? Nah, kan saya beli jelas. Yang samar mana? Isrin 20 ini namanya mufrad. Ini namanya yang samar sekarang mufrad. Bukan keadaannya. Tapi ini 20 samar. Dipahami ini? Langsung datang kolaman. Saya beli 20 pulpen. Ini jelas jadinya? Jelas jadinya? Kapan jelas? Ketika ada penjelasan berupa tamyiz. Jadi hal menjelaskan keadaan. Tamyiz menjelaskan zat yang samar. 20. 20 apa? Kolaman. Dan enaknya nanti tamyiz bedanya lagi dengan hal. Ada tempat-tempatnya. Nanti sudah diteliti oleh para ulama kita. Zat yang mubham itu apa saja. Jadi dia itu ada posisinya. Dia akan terletak setelah ini ada posisinya. Tapi sekarang pahami dulu ini. Tamyiz adalah isim mansub menjelaskan apa yang samar berupa zat. Kosakata atau nanti jumlah. Paham dah? Ketika saya bilang, saya beli 20. 20 apa? Yang saya tanyakan 20-nya. 20 apa? Saya katakan kolaman 20 pulpen. Atau antum bilang kan ini musim kurban. Bakorotan. Antum bilang bakorotan. Sebagai apa ini bakorotan? Kenapa mansub? Sebagai apa? Tamyiz. Kenapa antum bisa pastikan dia tamyiz? Karena datang menjelaskan kata 20. Iya kan? Jelas ini? Jelas atau belum? Alhamdulillah. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Yang tidak jelas apa? Iya, apa itu yang mana? Bilang. Ini yang masalah, karena tidak ditahu mana yang tidak jelas. Kita ke yang lain dulu. Kembali kembali. Pikir kembali dulu apa yang tidak jelas. Siapa lagi? Itu kan masalah lain. Tu fa'il, isrin maf'ulun bi. Itu kan masalah lain saudara. Ini kolaman apa? Tamyiz. Kenapa bisa tamyiz? Datang menjelaskan masih samar berupa zat. 20 itu samar bagi saya. 20 apa? Paham dah? Sama dengan saya bilang misalnya. Bi'tu saya menjual. Saya menjual. So'an. Satu so'. Saya menjual satu so'. Apa artinya? Apa i'rabnya tu? Fa'il. So' maf'ulun bi. Saya jual satu so'. Satu so' yang saya jual ini jelas enggak? Jelas enggak? Enggak jelas. Orang masih bertanya, satu so apa Ustaz? Paham kan? Saya langsung bilang, so'an tamron. Satu so kurma. Tamron. Kenapa masuk? Sebagai apa?
Tamis. Kenapa saya i'rab dia sebagai tamis? Karena datang menjelaskan yang samar. Itu definisi tamis. Datang menjelaskan yang samar. Samar sekarang. Jumlah atau mufrad? Yang samar. Jumlah atau mufrad? Hah? Mufrad. Yaitu satu kata yang samar. Kalau saya beli, jelaskan. Kalau saya jual, iya kan? Itu saya jual. Saya jual samar atau jelas? Jelaslah. Saya menjual, bukan saya beli. Yang samar kata so, satu so. Satu so apa? Ternyata kurma. Paham Hanafi? Sudah dapat yang belum dipahami? Apanya? Iya, apanya yang belum jelas? Kan belum saya terangkan. Pantasan. Kan saya belum jelaskan, saudara. Jadi wajar antum belum paham. Iya toh, karena saya belum terangkan. Ampun. Iya. Iya, sekarang saya jelaskan. Jadi antum tahu yang dia tidak jelas? Yang jumlah. Saya dari tadi baru jelaskan ya apa? Zat yang mufrad. Tapi paham je yang itu? Paham je yang itu? Yang antum belum paham adalah jumlah. Baik. Sekarang saudara. Sekarang. Iya. Tasobbaba. Tasobbaba Zaidun. Tasobbaba artinya bercucuran. Jelas tak bercucuran? Tahu bercucuran? Apa bercucuran? Berjatuhan ya? Apa antum bilang tadi? Hah? Miti-miti, mami. Iya. Dia mantap tahu. Mau dicium keningnya ini. Iya. Alhamdulillah. Tasobbaba berarti jelas? Jelas itu tasobbaba? Jelas. Zaidun. Siapa itu Zaid? Seorang bernama Zaid. Jelas? Jelas? Saya gabung. Tasobbaba Zaid. Zaid bercucuran. Nah, masing-masing katanya jelas. Bercucuran jelas. Miti-miti. Indah? Zaid jelas. Saya gabung. Zaid bercucuran. Muncul pertanyaan. Apanya Zaid yang bercucuran? Bebeknya kah? Air liurnya? Atau darahnya atau keringatnya? Iya kan? Jadi samar ini jumlah. Zaid bercucuran. Apanya? Kalau bercucuran jelas bagi saya bercucuran. Zaid jelas. Ketika saya gabung. Tasobbaba Zaidun. Fi'il fa'il. Jumlah. Zaid bercucuran. Muncul pertanyaan, apanya? Paham kan? Paham Hanafi? Yang samar sekarang apa Hanafi? Jumlah atau mufrad? Jumlah, karena mufradnya jelas. Langsung saya bilang misalnya apa di sini? Daman. Zaid bercucuran darahnya. Anda paham ini? Daman. Kenapa mansub? Sebagai apa? Tamis. Datang menjelaskan yang samar. Berupa jumlah. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah. Supaya sebentar tidak ditanya lagi. Ana, ya, aktsaru minka. Saya. Jelas saya? Berkata dulu nih. Saya jelas? Lebih banyak. Jangan gabungkan dengan ana. Kata lebih banyak. Jelas lebih banyak? Lebih banyak. Jelas? Jelas? Dari kamu. Kata dari kamu. Dari kamu. Jelas? Jelas atau belum? Jelas atau belum? Jelas. Saya lah gabunglah ini. Saya lebih banyak dari kamu. Ana aktsaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Muncul pertanyaan. Pasti tak?
Saya lebih banyak dari kamu saudara. Apa? Kan sama dengan tadi Hanafi bilang, saya tidak paham. Itu kan kalimat itu. Saya bilang, kan samar apa yang dia tidak paham. Saya tanyalah, apa yang kamu tidak paham? Tidak tahu. Ternyata setelah itu dia katakan, saya tidak paham jumlah. Jadi jumlah itu saya baca apa? Mansub. Jumlatan. Sebagai tamyiz dari ucapan dia, saya tidak paham. Oh, begitu memang. Jadi penjelasan itu adalah namanya tamyiz. Penjelasan yang sama dari kata yang dia ucapkan. Atau dari kalimat yang dia ucapkan. Kalau dari keadaan, namanya apa? Hal. Kalau yang samar berupa kosakata atau berupa jumlah, namanya apa? Tamyiz. Paham ini? Sekarang, saya lebih banyak dari kamu. Apanya? Kan samar kan? Muncul pertanyaan. Ya kan? Apanya yang lebih banyak dari kamu? Ya sudah, antum datangkan penjelasannya. Apa misalnya Firdaus? Waladan. Oh dia punya anak. Baiklah. Waladan. Saya lebih banyak dari kamu. Anaknya. Kenapa ini waladan mansub? Apa? Tamyiz. Datang menjelaskan apa? Jumlah yang sama. Jelaskan? Jelas ini? Jelas atau belum? Jelas atau belum? Setelah itu syarat tamyiz. Tamyiz harus nakiro. Tamyiz datang setelah jumlah yang sempurna. Tidak ada sohib tamyiz. Tidak ada. Tamyiz saja. Tamyiz harus nakiro. Lihat ini semua contoh. Kolaman, bakorotan, tamron, daman, waladan. Nakiro atau marifah itu? Nakiro atau marifah? Nakiro. Kan begitu? Setelah semua sempurnanya kalimat. Ada nggak yang datang sebelum sempurna kalimat? Anda? Tidak ada kan? Semuanya setelah sempurna kalimat. Selesai ini sudah aman ini? Itulah pelajaran dasar tamyiz. Setelah itu di buku saya kasihlah tempat-tempatnya. Di mana biasa saya jumpai tamyiz. Itu namanya tambahan. Tapi pelajaran tentang tamyiz inilah dia. Inilah dia. Isim, mansub, datang menjelaskan apa masih samar berupa zat atau berupa jumlah. Syaratnya harus nakirah. Iya kan? Syarat kedua setelah sempurna kalimat. Paham ini? Ada yang belum paham? Kalau zat yang samar satu kata. Satu kata. Itu yang samar. Seperti ini. Saya membeli. Kata membeli kan jelas. Iya kan? Membeli jelas enggak? Iya. Yang samar 20. 20 apa? Jadi orang tanya itu 20 apa? Dah? Saya menjual. Itu. Saya menjual. Jelaskan saya menjual jelas. Berarti jumlahnya jelas. Iya kan? Jumlahnya jelas. Yang tidak jelas soan. Satu so. Satu so apa? Zat namanya. Zat itu namanya. Nama lainnya mufrad. Inilah yang saya kasih mana tadi nama lainnya. Oh sudah terhapus ini. Nama lainnya zat adalah mufrad. Kalau jumlah perkatanya jelas. Misalnya, tasobbaba bercucuran. Jelas kan bercucuran? Ya? Zaidun jelas? Jelas kan? Perkatanya jelas. Tapi kalau digabung, tasobbaba Zaid. Zaid bercucuran. Muncul pertanyaan, apanya? Iya, kalau terpisah jelas, disambung baru tidak jelas, namanya jumlah. Ismiyah atau ismiyah atau fi'liyah. Ada lagi? Nah, kita baca dulu sedikit. At-tamyiz. Tamyiz huwal ismul mansubu, dia adalah isim mansub, sama. Al-mufassiru liman bahama, yang menjelaskan dari yang samar, minal mufrodi, dari kata yang mufrad, awil jumlah atau jumlah.
Jadi dia datang menjelaskan yang samar berupa jumlah atau mufrad. Paham ya? Metel contoh tadi istro itu isrina kitaban. Mana tamyiz? Malaktu tis'ina kolaman. Saya memiliki 90 kolaman. Mana tamyiz? Tasabbaba Zaidun arakon. Zaid bercucuran keringatnya. Mana tamyiz? Arakon. Toba Muhammadun nafsan. Muhammad baik. Nafsan jiwanya. Mana tamyiz? Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia dari kamu. Zaid lebih mulia dari kamu. Aban. Aban sebagai apa itu? Tamyiz. Karena menjelaskan yang mulia. Yang mulia itu adalah bapaknya. Jelas ini? Ini contoh langsung untuk mufrad dan jumlah. Syartut tamyiz. Syarat tamyiz. La yakunu at-tamyizu illa nakirah. Tidak akan ada tamyiz kecuali harus nakirah. Tidak ada tamyiz kecuali harus nakirah. Iya. Tidak boleh ada tamyiz kecuali nakirah. La yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak ada tamyiz kecuali setelah sempurnanya kalimat. Tahu sempurna kalimat? Sama dengan tadi di hal. Yaitu fi'il sudah punya fa'il. Mubtada sudah punya khobar. Makanya tamyiz itu selalu setelah jumlah yang sempurna. Tidak pernah tamyiz ada di awal. Jelas ini pembahasan? Setelah itu, saya sampaikanlah letak-letaknya tamyiz untuk memudahkan pemula. Supaya nanti dalam baca kitab Gundul, kita langsung bisa tahu tamyiz ini. Kenapa ditahu? Setelah ini. Ini nanti kita baca nanti ini insya Allah. Sambung langsung dengan pembahasan nanti mustatna. Kita selesaikan sebelum itu nih ya. Tah? Ya sarallah. Semoga dimudahkan. Sisa berapa kali pertemuan? 4 ya. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan. Pokoknya kita gas. Tah? Kalau hari Kamis masih banyak, disitulah kita tuntaskan penghabisan darah. Iya kan? Iya enggak saudara? Kita usahakan. Sedikit lagi, sedikit mak. Yang memegang pembahasan adalah mustatna ini. Kalau lewat mustatna hari Senin, dah sama Selasa, anggaplah 2 hari. Karena ada pembahasan tamyiz sedikit belum selesai. Aman itu. Insya Allah. Pokoknya kita usahakan selesai Kamis. Dah? Kita berusaha begitu. Iya enggak? Alhamdulillah. Jika tidak ada halangan. Yang penting sudah ada niat. Nah, karena satu lagi yang susah ini, sisa mustatna. Kalau aman mi mustatna, alhamdulillah. Dari Kamis ini ya. Apa maksudnya itu? Murojaah. Alhamdulillah. Pada sadar semua ya. Ada pertanyaan sebelum tutup? Minka itu waladan bukan tamyiz. Apa dia? Belum. Sabar sedikit. Nah, iya betul. Tapi bukan berarti kita tidak butuh. Kan yang antum simpulkan sekarang adalah hal dan tamyiz ini pelengkap. Betul. Biar maf'ulun bih pelengkap ji. Semua itu namanya fadlah, pelengkap. Cuman apakah dibutuhkan dalam kalimat? Tentunya itu pembicaraan yang berbeda. Dia pelengkap secara susunan kalimat. Biar maf'ulun bih. Fi'il kalau sudah punya fa'il sudah lengkap. Maf'ulun bih pelengkap.
Maf'ul mutlak pelengkap, maf'ul ajli pelengkap, maf'ul fi pelengkap. Semua itu pelengkap. Tapi kalau kita berbicara butuh atau tidak kita dalam kalimat, kita butuh. Cuman dalam keadaan susunan kalimat Arab pelengkap. Ya tak? Bisa kan kalau sudah ada fa'il jadi kalam. Iya kan? Kan namanya pelengkap. Itu namanya antum berbicara susunan. Tapi kalau berbicara makna, bukan berarti tidak dibutuhkan. Paham kan? Kan beda pembicaraannya. Kita berbicara susunan kalimat atau berbicara makna. Kalau berbicara susunan kalimat, dia pelengkap. Tapi kalau dia berbicara makna, kadang ada kalimat tidak sempurna tanpa dia. Secara arti. Dah? Ada lagi? Ma'rifah lah. Antum masih ragu Zaid nakiro ma'rifah? Tamyiz kan harus nakiro. Tamyiznya. Saudara. Tamyiznya. Sekarang apakah Zaid adalah tamyiz? Bukan. Tamyiznya. Iya kan? Bukan sohibnya. Tamyiznya harus nakiro. Dah? Paham saudara? Tasabbaba Zaidun daman misalnya. Daman nakir. Sudah? Fadol. Harus saudara. Masa tidak ada. Kita ngomong harus sempurna. Jangan tidak boleh membuat orang bingung. Cuman bilang begini, Zaid itu antum ceramah. Zaid sampai bercucuran. Tidak disebutkan. Orang di bawah, Ustaz. Apanya yang bilang ke? Kan kita ngomong harus jelas. Nah tamyiz ini penjelasnya. Paham saudara? Bisa. Kenapa tidak bisa? Tasabbaba Zaidun araqan raqiban. Zaid bercucuran keringatnya dalam keadaan berkendaraan. Kan kita nanti itu satu paragraf. Ada tomi mubtada, ada tomi khobar, ada tomi fi'il, ada tomi fa'il, ada tomi hal, ada tamyiz, ada maf'ul ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'a, maf'ul mutlak. Kan satu paragraf. Paham saudara? Itu bercerita satu paragraf. Iya kan? Di paragraf itu semua ada semua di situ. Antum nanti yang bingung. Kadang itu jadi kertas buram tidak ada tulisan karena apa ini? Semua nanti itu ada dalam kalimat. Nah? Aman ini? Alhamdulillah. Kita lanjut lagi nanti insya Allah. Hari Senin. Iya. Pokoknya usahakan saudara jangan dulu. Kalau ada keperluan, usahakan dulu, selesaikan dulu. Ikhwal luar juga teman-teman yang mustami. Apapun yang terjadi, usahakan. Bahwa ini target saya harus selesai antara dua id ini, begitu. Apapun halangannya, usahakan. Iya, karena kalau kita berbicara halangan itu masalah. Masalah. Hari ini saya ada halangan, tapi saya ngajar saja. Halangan itu gampang. Nah, harus kita berkorban untuk mengajar, untuk belajar. Kalau tidak, tidak bisa selesai. Pokoknya targetnya selesai antara dua itu saja dulu. Sudah kita usahakan, ada halangan kita lewati, kita tidak lakukan itu halangannya, kan ini akan membuat pelajaran kita terhambat. Pokoknya itu dulu. Nanti ternyata datang waktunya hari Kamis depan, kita belum selesai. Itu yang penting sudah kita usahakan. Anu paham ini? Jadi teman-teman dalam usahakan begitu. Teman-teman di luar juga usahakan juga begitu. Kita kayak teman-teman di luar itu kan sudah tahu dari rumah ke sini berapa menit. Dan kita sudah tahu jam berapa mulai. Cepat-cepat tongki datang start. Hitung memang, saya dari rumah ke sana sekian menit. Kalau saya pasang alarm. Tidak boleh saya dari rumah start
Iya, lewat dari 6.40 menit. Enggak boleh. Pokoknya kalau saya kasih alarm, pokoknya 6.40 itu bunyi. Kalau start sebelum itu alhamdulillah jalan santai. Tapi kalau sudah 40 bunyi alarm. Paham kan? Saya kasih begitu. Kita kalau enggak kasih begitu, saya ikhwan luar. Harus diukur berapa masa, enggak dilihat terus jam berapa sewaktu saya pakai ke JF. Harus itu. Kan ini pelajaran itu makin besar kita punya perhatian, maka makin mudah masuk. Tapi kalau kurang kita punya perhatian, dia malu-malu masuk. Itulah ilmu. Kita malu-malu, dia malu-malu. Kita maju, dia maju. Kita mundur, dia mundur. Makanya kalau kita mulai mundur, ikhwan luar buktikan saja. Kita mundur 1 hari, pasti mundur ke besok. Pasti kita pikir, karena begitu memang ilmu. Begitu memang ilmu. Iya, yang maju, dia akan maju. Menyambutnya, yang malu-malu, dia akan malu-malu. Yang berpaling, dia akan berpaling. Jadi kita sendiri ini yang harus. Yang harus, kalau kita berbicara kesibukan, Masya Allah. Iya, kesibukan kita banyak sekali. Iya, fokuslah antum kesini belajar itu mau saja. Itu saja yang antum lakukan. Iya, hanya berapa lama ini, berapa tahun antum butuh istiqomah. Iya kan? Dan kita mulai dari sekarang membiasakan itu. Karena itu tidak bisa dibiasakan 1 hari. Tidak bisa. Itu harus dilatih bertahun-tahun. Tidak bisa itu 1 hari langsung antum berubah begitu. Tidak bisa. Bertahun-tahun baru orang bisa begitu. Paham tak? Alhamdulillah. Subhanallah.